Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Semoga kalian sudah sarapan ya, dan juga tetap semangat dan ceria dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya anak-anak. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar pada tema yang kedua dan masuk ke subtema yang kedua. Kemarin, subtema yang pertama sudah beres ya anak-anak di pembelajaran yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk ke subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama. Nah, subtema yang kedua itu tentang apa? Subtema yang kedua memiliki judul Manfaat Hewan Bagi Kehidupan Manusia. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, agar peserta didik dapat memahami apa itu dongeng dan tokoh dengan tepat. Yang kedua, agar peserta didik dapat memahami gambar dekoratif. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu dongeng ya anak-anak. Dongeng adalah sebuah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral dan tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng itu tidak benar-benar terjadi anak-anak, hanya sebuah cerita yang sudah diceritakan secara turun-temurun yang tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral ya anak-anak kelas 3, jadi jangan anggap dongeng itu nyata. Oke, selanjutnya yaitu contoh dongeng. Nah, di sini kita akan membaca contoh dongeng. Membacanya itu di salah satu dongeng di buku tema yang kedua di halaman 75 sampai 76 berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Seperti apa ceritanya? Mari kita lihat ya anak-anak kelas 3. Oke, inilah adalah dongengnya anak-anak, Kisah Petani dan Anak Harimau, pengarang anonim. Maksudnya anonim itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Oke, kita mulai ya. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulana pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya, lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke anak-anak, setelah kita membaca dan mendengarkan dongeng Sang Petani dan Anak Harimau, kita bisa mengambil kesimpulan atau makna dari cerita tersebut bahwa jika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, suatu saat kita juga akan dibalas dengan kebaikan. Seperti Ki Maulaya tadi, setelah dia menyelamatkan anak harimau, kebaikan dia dibalas oleh induk harimau tersebut dengan cara menjaga Ki Maulaya ketika pergi ke sawah.
Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tokoh dalam dongeng Sang Petani dan Anak Harimau. Oke, tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pemeran dalam suatu cerita. Jadi, tokoh itu adalah pemeran yang melakukan atau sedang mengalami adegan di sebuah cerita. Oke, sekarang kita akan mencari tokoh dan karakternya. Oke, sekarang Pak Jo akan menjelaskan apa itu karakter. Karakter adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Seperti apa? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ya anak-anak. Pak Jo akan menjelaskan tokoh yang ada di dongeng Sang Petani dan Anak Harimau. Yang pertama itu ada tokoh Ki Maulaya. Ketika kita membaca dongeng yang tadi, Ki Maulaya itu terkesan seperti baik hati dan bijaksana. Jadi karakter Ki Maulaya itu atau sifatnya dari Ki Maulaya itu adalah baik hati dan bijaksana. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Sang Harimau. Bisa kita lihat bahwa harimau barusan dalam cerita itu sifatnya atau karakternya itu baik hati dan tahu balas budi. Dia membalas budi Ki Maulaya karena menyelamatkan anaknya, yaitu dengan cara menjaga Ki Maulaya ketika pergi ke sawah agar terhindar dari hewan-hewan buas lainnya. Jadi, kita sudah menemukan bahwa tokoh dan karakternya itu ada dua orang, Ki Maulaya yang memiliki karakter baik hati dan bijaksana. Yang kedua itu harimau yang memiliki karakter baik hati dan tahu balas budi. Oke, Pak Jo harap sampai sini kalian mengerti tentang tokoh dan karakter dalam suatu cerita ya anak-anak kelas 3. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar harimau. Kita bisa lihat kulit dari harimau tersebut anak-anak. Di situ terdapat garis hitam dan juga kulitnya berwarna oranye. Nah, gambar ini bisa kita sebut dengan motif garis hitam dan oranye. Kita lihat lebih dekat ya anak-anak seperti ini. Nah, kita bisa lihat pada kulit harimau tersebut ada gambar atau motif garis hitam dan oranye. Kenapa hal ini disebut dengan motif? Karena gambar pada kulit oranye juga termasuk ke dalam gambar dekoratif, anak-anak. Oke, apa itu gambar dekoratif? Sebuah gambar motif hiasan pada benda yang tujuannya agar suatu benda menjadi terlihat lebih indah. Jadi gambar dekoratif itu sebuah gambar motif hiasan pada benda, tujuannya agar suatu benda menjadi terlihat lebih indah. Contohnya harimau. Nah, kita bisa lihat kulitnya terdapat motif garis hitam dan kulit warna oranye. Ini membuat harimau tampak terlihat lebih indah dan lebih menawan. Oke anak-anak. Nah, gambar dekoratif juga dibuat secara sederhana, tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena gambar dekoratif itu sebuah motif hiasan untuk membuat suatu benda lebih indah, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi, gambar dekoratif hanya memperindah bentuk benda tersebut. Selanjutnya, motif hiasan juga biasanya berupa gambar hewan atau gambar bunga atau tumbuhan anak-anak. Nah, motif-motif hias juga banyak kita jumpai pada kain songket. Kita bisa lihat tengah kain songket tersebut itu terdapat motif hiasan. Yang kedua, ada kain batik. Nah, kain batik kita bisa lihat bahwa motifnya banyak sekali anak-anak. Ada yang bunga, ada yang daun, dan bentuknya juga membuat benda menjadi tampak lebih indah. Yang ketiga ada pada kain tenun anak-anak. Kita bisa lihat bagian tengah kain tenun tersebut terdapat motif hiasan yang membuat kain tenun tersebut tampak lebih indah. Dan motif-motif hiasan juga banyak sekali dijumpai di luar sana anak-anak, tidak hanya pada kain songket, kain batik, dan kain tenun. Masih banyak motif hiasan yang bisa kita temui di luar sana. Kalian bisa searching atau mencari sendiri di internet ya anak-anak kelas 3. Oke.
Nah, keindahan setiap motif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya, terutama pada garis ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas macam-macam garis-garis, tidak hanya terpatok pada garis lurus saja anak-anak, tetapi ada garis lengkung, garis zigzag, dan garis spiral. Nah, ini mempengaruhi gambar motif yang kita buat untuk memperindah suatu benda, sangat mempengaruhi ya anak-anak kelas 3. Selain warna, garis juga sangat mempengaruhi gambar atau motif hiasan yang kita buat pada suatu benda. Nah, sekarang anak-anak kelas 3 siapkan buku gambar, pensil warna. Untuk pensil warna, anak-anak bisa menggunakan spidol, krayon, atau alat warna lainnya. Yang ketiga, ada pensil, dan yang terakhir ada penggaris. Setelah disiapkan, sekarang anak-anak kelas 3 akan melakukan praktek membuat motif hiasan tumbuhan. Oke, seperti apa contoh membuat motif hiasan tumbuhan? Kalian anak-anak kelas 3 bisa melihat video berikut. Seperti ini ya contohnya.
setelah menonton. Ini ada beberapa contoh motif tumbuhan lainnya anak-anak. Seperti ini, dan seperti ini. Bagus-bagus ya. Oke, sekarang anak-anak praktek membuat motif hiasan tumbuhan. Anak-anak membuat motif hiasan tumbuhan seperti contoh tadi, atau anak-anak bisa searching atau mencari motif hiasan tumbuhan lainnya di internet. Lalu anak-anak gambar di buku gambar ya anak-anak. Cukup buat satu motif hiasan tumbuhan. Cukup satu ya. Untuk waktunya, Pak Jo berikan paling lambat dikumpulkan pukul 12 siang. Oke, anak-anak kelas 3 dibuat dari sekarang dan terakhir dikumpulkan pukul 12 siang. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semangat mengerjakan tugas hari ini anak-anak kelas 3. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye semuanya anak-anak kelas 3. See you. Terima kasih.